Assalamualaikum Bapak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad, Bapak ngajar di Kota Cimahi. Iya Pak. Jadi saya ini Gina dari IKIP Siliwangi, jurusan Bahasa Indonesia. Sini saya ingin mewawancarai Bapak terkait tentang kurikulum. Ya. Saya langsung saja Pak. Iya, iya. Pertanyaan yang pertama, apa perubahan yang terjadi, perubahan kurikulum terjadi dari dulu hingga saat ini Ya. di Indonesia? Bagaimana Pak? Ya. Tentang kurikulum itu sendiri kan, kurikulum itu suatu acuan ya, isi yang akan dilaksanakan di suatu lembaga di sekolah. Nah, kurikulum yang terjadi dari zaman dulu dengan sekarang jelas ada perbedaannya. Contohnya kalau dulu masih kurikulum namanya dari kurikulum KTSB ya, kurikulum KTSB, kemudian ke kurikulum 2013, dan sekarang kurikulum yang tambahan ataupun perubahan. Kenapa? Karena di saat situasi corona seperti ini ya, pembelajaran di sekolah itu dengan pembelajaran secara online, sehingga ada perubahan-perubahan. Di antaranya dari segi isinya, mungkin kalau dilihat dari jam saja ya. Kalau ketika normal itu kita memakai kurikulum 2013 yang kalau di tingkat SMA ini 1 jam itu 45 menit ya. Nah, ketika online itu kita harus mengatur menjadi hanya 25 menit per jam, itu diantaranya. Dan selain dari itu juga kurikulum yang 2013 dan kurikulum yang sekarang orang mungkin kurikulum COVID ya gitu, itu selain dari jamnya juga kan harus diatur mengenai cara penyampaiannya ya, dengan pembelajaran online dengan media yang menunjang pada kurikulum tersebut. Ya, betul. Lalu bagaimana implementasi menurut Bapaknya, implementasi tentang kurikulum Merdeka Belajar? Ya. Dalam kurikulum Merdeka Belajar ya, ini kebanyakan dipersilahkan ataupun diberikan keleluasaan kepada lembaga untuk mengatur pembelajaran tersebut. Di antaranya ketika kurikulum 2013 itu yang mengatur acuannya itu contohnya mulai semester 1, semester 2 ya, secara urutan ya. Sedangkan diberikan untuk kurikulum yang Merdeka Belajar ini diberi keleluasaan kepada sekolah untuk mengatur ya. Intinya dalam satu semester itu tersampaikan apa yang ada dalam kurikulum tersebut. Jadi tidak mesti harus A, B, C ya, tapi disesuaikan dengan kondisi itu. Kemudian dari segi administrasi juga kepada guru itu, kalau dulu kita membuat yang namanya RPP ya, rencana program pembelajaran, itu sampai mungkin 4 lembar ya. Kalau sekarang cukup dengan 1 lembar saja, dengan tidak mengesampingkan intinya. Itu dari kenapa disebut kurikulum Merdeka Belajar. Nah, ini jadi intinya kepada sekolah diberi keleluasan untuk mengatur pelaksanaan tersebut. Contoh yang lain, ujian. Pemerintah hanya memberikan waktu ujian, misalkan tanggal 21 kita mau ujian UN. Nah, untuk pengaturan jadwal, kemudian materi,
kemudian termasuk soalnya itu diserahkan kepada guru yang bersangkutan. Jadi tidak diplot ini dari provinsi ataupun dari pusat, soalnya ini, tapi enggak. Untuk sekarang itu diserahkan kepada lembaga sekolah, kepada guru untuk membuat soal, namun pihak dinas ataupun Kemenag mengatur rambu-rambunya saja ya, bagaimana cara membuat soal. Namun pada dasarnya soalnya diserahkan kepada pihak sekolah. Itu mungkin merdeka belajar itu, merdeka itu kan bebas ya, sehingga diberi keleluasaan oleh pihak pendidikan, dinas pendidikan atau Kemenag untuk mengatur tentang pembelajaran di sekolah tersebut. Itu diantaranya kenapa disebut kurikulum merdeka belajar. Untuk Tapi belum diberlakukan ya Pak? Belum. Untuk kurikulum yang merdeka belajar itu memang kan masih baru ya kemarin itu, namun pada dasarnya pelaksanaan udah dilaksanakan di tiap sekolah ya. Untuk itu contoh saja sekarang kan tidak ada UN ya. Kalau dulu kan ada UN, pemerintah ataupun nasional yang membuatnya, tapi sekarang kan ujian itu hanya ujian sekolah. Kalau di kami di madrasah, ujian madrasah. Jadi soal dan segala rupanya diserahkan kepada sekolah atau madrasah, sehingga itu diberi kebebasan untuk mengatur hal-hal tersebut. Itu barangkali diantaranya. Baiklah Pak, segitu aja paling ya. Terima kasih. Maaf Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.